bukunya. Yang bawa silakan dibuka halaman 10 nomor 12 ya. Halaman 10 nomor 12, yaitu menutup aib seorang muslim merupakan kewajiban bagi seorang muslim kepada saudaranya. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ini. Dan ini adalah akhlak yang sangat agung sekali. Karena apa? Karena salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah As-Sittir. Ada dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yaqtasilu bil baraz bila izari fasa'idal minbar fahamidallaha wa atna alaihi thumma qala innallaha azza wa jalla hayyun sittirun yuhibbul hayya was-satra fa idza tasala ahadukum falyastatir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang mandi di tempat yang terbuka. Jadi di zaman dahulu tempat pemandian itu tidak seperti di zaman kita. Ya, sudah ada kamar mandi masing-masing di setiap rumah ada kamar mandi. Dilihatnya laki-laki itu mandi di tempat terbuka tanpa kain penutup, ya. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun di kesempatan yang lain beliau naik ke atas mimbar, ya. Beliau berpidato, kemudian beliau memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah Hayyun. Allah Subhanahu Wa Taala adalah Hayyun Sittir, Maha Pemalu dan Maha Menutupi. Allah Maha Pemalu dan Maha Menutupi. Kemudian Rasul mengatakan, jika salah seorang di antara kalian mandi, maka hendaklah dia menutupi dirinya dari pandangan orang lain. Hadis riwayat Abu Dawud dan hadisnya sahih. Jadi ini adalah sifat Allah. Ya, pada bab ini kita membahas tentang kewajiban menutup aib saudara kita sesama muslim. Dan salah satu sifat Allah adalah Maha menutup aib, Maha pemalu dan Maha menutupi aib. Kalau Maha pemalu itu adalah Al-Hayyu, Al-Hayyun, Maha pemalu. Dan Maha penutup aib adalah As-Sittir disebutnya. Ada dua nama Allah, ada As-Sittir, ada Al-Hayyun. Ini dua sifat yang sangat mulia sekali. Oleh karenanya, karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha pemalu dan Maha menutupi aib, maka seorang hamba wajib menutupi aib dirinya sendiri. Wajib kita menutup aib diri kita sendiri. Tidak boleh kita menceritakan aib kita kepada orang lain, atau kita menampakkan aurat kita kepada orang lain, atau menampakkan kejelekan kita kepada orang lain. Kalau kita jelek, kita buruk akhlaknya, maka cukup diri kita yang tahu. Orang lain tidak boleh tahu. Ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Ini mempertegas akhlak yang sangat mulia ini. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Sesungguhnya semua umatku itu dosa-dosanya akan diampuni kecuali mujahirin. Mujahirin itu jahara yujahiru, menampakkan diri.
Semua para pendosa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dosa apapun itu potensi besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali orang yang terang-terangan berbuat kemaksiatan. Kalau dia terang-terangan berbuat kemaksiatan, susah untuk diampuni. Kita lanjutkan hadisnya. Wa inna minal majalati ay ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbiha wa qad satarahu Allah wa yaqulu ya fulan amiltul barihata kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi 'anhu aw 'anhu. Ada seseorang, kata Rasulullah, dia itu bermaksiat pada malam hari di tempat-tempat gelap. Maksiatnya malam hari di tempat gelap, tidak diketahui oleh orang lain. Hanya Allah yang tahu maksiat dia. Hanya Allah yang tahu maksiat dia. Kemudian pada pagi harinya sudah ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksiatnya tidak ada yang tahu, tidak ada yang merekam kecuali catatan malaikat. Ya, kalau catatan malaikat wajib kita yakin malaikat mencatat, bumi juga menjadi saksi. Jadi ketika di hari kiamat itu nanti semua yang kita lakukan, baik di tempat tersembunyi, itu ada catatannya dari malaikat. Dan bumi juga menjadi saksi. Ya, bumi menjadi saksi apa yang dilakukan oleh manusia di atas bumi tersebut. Tetapi Allah yang maha sitir, Allah yang maha menutupi aib, ditutup aibnya, tidak ada yang tahu. Tetapi pada pagi harinya justru si hamba ini mengatakan kepada orang lain, ya fulan, wahai fulan, tadi malam saya berbuat demikian, saya berbuat demikian. Nah, ini tercela, ya. Tidak boleh demikian. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menutupi aibnya, malah dia sendiri yang membuka aibnya. Maka diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang suka membongkar aibnya sendiri, yang menceritakan dosanya sendiri atau bangga dengan dosanya, maka dia terancam tidak diampuni dosanya. Ya, berdasarkan sabda beliau, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Sesungguhnya umatku itu terampuni kecuali yang terang-terangan berbuat dosa. Terang-terangan itu bisa berarti dia sengaja di hadapan orang berbuat dosanya, atau dia sudah mengerjakannya, tidak ada orang lihat, tetapi dia menceritakan dosanya kepada orang lain. Maka di sini kita tidak boleh hukumnya, haram hukumnya menceritakan pengalaman kita berbuat dosa kepada orang. Itu haram. Dulu saya pernah begini dan begitu, nggak boleh. Ya, tidak boleh. Itu aib yang sudah Allah tutup. Jangan kita cerita. Bahkan kepada istri sendiri tidak boleh. Atau istri punya masa lalu yang kelam di masa remajanya misalkan, maka haram dia ketika sudah berumah tangga menceritakan masa lalunya kepada suaminya. Itu haram, nggak boleh. Jadi menceritakan dosa itu hanya boleh dalam kondisi yang dibutuhkan. Ya, dalam kondisi yang dibutuhkan. Misalkan di dalam pengadilan, ya, di dalam pengadilan maka dia harus jujur. Kalau dia salah, dia harus berkata salah. Kalau dia melakukan perbuatan dosa, maka dia harus mengakuinya. Itu kalau di pengadilan. Kalau bukan pengadilan, gak usah kita cerita-cerita dosa-dosa kita. Justru itu akan memperberat hukumannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagusnya yang namanya dosa itu dilupakan. Gak usah diingat-ingat, udah lupa.
tidak usah diceritakan. Begitu. Dosa apapun, kemudian juga di dalam ayat di dalam hadis ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasturullahu ala 'abdin fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah. Ini keutamaan. Apabila Allah sudah menutupi dosa seorang hamba di dunia, maka itu pertanda bahwa pada hari kiamat kelak dosanya juga akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Jadi kalau kita berbuat dosa, Bapak Ibu, kita berbuat dosa. Dosa kita sudah Allah tutup di dunia. Tidak ada yang tahu dosa kita kecuali kita saja yang tahu dosa kita sama Allah. Nggak ada orang lain tahu, bahkan anak kita nggak tahu dosa kita. Istri kita nggak tahu dosa kita, bapak kita, ibu kita nggak tahu dosa kita. Itu pertanda dosa kita sudah ditutup oleh Allah di dunia. Nah, keutamaannya adalah orang yang mendapati hal demikian dalam dosanya, tidak ada yang tahu, itu berarti sudah ditutup oleh Allah. Maka satarahullahu yaumal qiyamah. Di hari kiamat pun dosanya itu sudah pasti akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah kita kalau seandainya dosa-dosa kita itu tidak diketahui orang. Yang mana kita sudah bertaubat. Kita sudah bertobat, kita sudah menyesal, kita sudah tidak mau melakukannya lagi, dan kita bersyukur, alhamdulillah dosa saya tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu, nggak ada orang tahu dosa saya. Nah, itu berarti dosa saya, dosa kita sedang ditutup oleh Allah. Karena taubat kita, karena penyesalan kita, dosa kita sudah ditutup oleh Allah. Maka di hari kiamat kemungkinan besar dosa itu pun ditutup juga, tidak diungkap lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, alias diampuni, Maka ini pentingnya kita memiliki rasa malu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-haya'u minal iman. Rasa malu itu adalah bagian dari iman. Maka seorang muslim harus punya rasa malu. Kalau dia berbuat dosa, dia harus malu. Nggak boleh dia bangga. Ya, bangga dengan dosanya, dia ceritakan dosa-dosanya ke hadapan orang, padahal dosanya itu sebenarnya sudah Allah tutup. Jadi jangan lagi diceritakan, tidak boleh. Kecuali tadi di pengadilan dan kita ditanya. Kalau kita nggak ditanya pun ketika di pengadilan nggak usah ngomong ya. Kecuali ditanya oleh hakim. Begitu pula dalam obrolan di warung-warung kopi misalkan, ada teman kita nanya, kamu dulu pernah berbuat gini nggak? Pernah berbuat gitu nggak? Kita nggak usah jawab, ya, nggak usah jawab. Ada sesuatu yang sifatnya rahasia, yang mana kita harus menjaga rahasia itu. Gitu. Jadi rahasia itu kita cukup katakan kepada dia tanpa harus berbohong. Kamu dulu pernah begitu nggak? Pernah begini nggak? Kita hanya katakan itu rahasia. Kamu nggak perlu tahu itu rahasia. Cukup kita katakan ini rahasia. Sudah. Dan nggak ada kewajiban dia memaksa kita untuk cerita dosa-dosa kita. Nggak berhak dia terima, nggak berhak dia bertanya tentang masa lalu kita. Siapapun itu, dia nggak punya hak untuk membuka
masa lalu seseorang, cukup katakan rahasia. Gitu. Jadi kalau ada hal-hal rahasia yang itu menjadi aib kalau kita katakan, kalau ditanya jawab rahasia. Ya, kamu tahu ini enggak? Kamu tahu itu enggak? Kita tahu, tapi kalau kita jawab akan menimbulkan mudarat yang besar, atau aib seseorang akan terbuka, maka kita cukup katakan rahasia. Oh, itu rahasia. Itu rahasia. Itu dari diri kita. Begitu juga ketika kita melihat aib orang lain. Kalau kita melihat atau menyaksikan orang lain memiliki perbuatan dosa, maka kita wajib menutup aib tersebut kalau dia sudah bertaubat. Kita punya teman atau saudara, dia dulu pernah berbuat dosa, tapi dia sudah bertobat dari dosanya, maka wajib bagi kita untuk menutup aibnya. Nabi SAW bersabda, la yasturu abdun abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah. Jika seorang hamba menutup aib orang lain di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak. Bahkan Nabi SAW melarang kita untuk tajassus. Tajassus itu mencari-cari kesalahan orang, nyari-nyari kesalahan orang. Ya ma'syara man amana bi lisanihi wa lam yadkhulil iman qalbahu, la taqtabul muslimina wa la tattabi'u awratihim, fa innahu man ittaba'a awratihim yattabi'illahu 'azza wa jalla awratihi, wa man yattabi'illaha awratahu yafdahu fi baitihi. Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya dan iman itu belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian berbuat ghibah kepada kaum muslimin, dan janganlah kalian mencari-cari aurat mereka. Pengen tahu aurat mereka, pengen tahu kesalahan-kesalahan mereka. Karena siapa saja yang suka mencari-cari aib, cari-cari kesalahan kaum mukminin, maka Allah pun akan membalas dengan mencari-cari aibnya. Dan barang siapa yang dicari-cari aibnya oleh Allah, niscaya Allah akan membongkarnya walaupun dia menyimpan di dalam rumahnya. Nah, ini hadis dari riwayat Ahmad, riwayat Abu Dawud, dan hadis hasan. Gitu ya. Haram hukumnya bagi kita untuk tajassus, cari-cari kesalahan orang. Ya. Nyari-nyari kesalahan orang bisa saja kita dengan cara bertanya kepada orang lain. Kamu tahu nggak si Anu? Ya, dia pernah berbuat dosa apa saja? Misalkan bertanya-tanya seperti itu ya. Atau kita sengaja membongkar barang-barang pribadinya, membongkar tasnya, gitu ya. Kita pengen tahu nih dia punya simpanan apa dalam tasnya nih. Bongkar-bongkar, ingin cari tahu kesalahannya. Atau di HP-nya, gitu kan? HP orang kita buka-buka, kita pengen cari tahu dia chattingan sama siapa, chattingan sama siapa, dia nyimpan apa di HP-nya. Ini nggak boleh. Ini namanya mencari-cari kesalahan orang, haram hukumnya. Nah, baik. Balasannya nanti kalau kita mencari-cari kesalahan orang, kesalahan kita pun akan dicari-cari oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi marilah kita menjaga aib diri kita, jaga dosa-dosa kita, jangan sampai kita ceritakan kepada orang, apalagi kita lakukan di tempat terbuka. Gak boleh. Dan kalau kita tahu kesalahan orang, pernah melihat orang melakukan kesalahan, juga sama.
Jangan kita bongkar aibnya. Jangan kita ceritakan kepada orang lain. Inilah penjelasan di poin ke-12, yaitu menutupi aib seorang muslim merupakan kewajiban bagi muslim kepada muslim yang lain. Dan siapa saja yang bisa menutup aibnya di dunia, maka aibnya di akhirat pun akan dihapus. Siapa yang bisa menutup aib seorang muslim di dunia, maka aibnya dia di hari kiamat juga akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala.